Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata pelajaran budaya Melayu Riau kali ini, kita akan menjelaskan materi tentang menyerang Belanda, Inggris, dan juga Jepang. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya, yaitu orang yang pertama kali menjajah Indonesia ataupun menjajah Nusantara ialah Portugis. Jadi walaupun Portugis ini tidak bisa diusir oleh masyarakat Nusantara ataupun masyarakat Riau, Portugis ini juga tidak bisa tenang ataupun tidak bisa duduk manis karena pada saat Portugis menguasai Riau, Belanda atau kekuasaan orang Portugis ini direbut oleh orang-orang Belanda yang ditandai dengan kekalahan orang Portugis di Malaka pada tahun 1641. Nah, penyerangan atau penjajahan Belanda ini tercatat sekitar 3 abad lamanya dalam menjajah Nusantara dan juga menjajah wilayah Riau. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan rakyat Riau dalam mengusir orang-orang Belanda. Nah, daerah yang kini dinamakan Siak, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan daerah yang ada di Riau lainnya, mereka melakukan perlawanan terhadap orang-orang Belanda dengan banyak mengorbankan harta benda, air mata, dan juga tumpah darah dalam mempertahankan tanah mereka yang akan direbut oleh orang-orang Belanda. Nah, Belanda ini bisa diusir dari bumi pertiwi sebanyak 3 kali. Walaupun kemenangan itu berada di tangan Riau, tak lama setelah itu tanah Riau ini berhasil kembali dirampas oleh pihak-pihak asing. Nah, pada sejarah pertama itu kita akan menjelaskan perjuangan rakyat Siak dalam mengusir penjajah. Jadi, Taufik Ikram Jamil pada tahun 2018 menjelaskan pada tahun 1759 Raja Mahmud di Siak yang didampingi panglimanya Said Umar menyerang Guntung di muara Sungai Siak. Jadi tujuan mereka menyerang Sungai Guntung di muara Sungai Siak itu untuk merampas benteng orang-orang Belanda. Alhasil, mereka berhasil merampas benteng orang-orang Belanda yang kemudian mereka juga berhasil mengusir orang-orang Belanda dari tanah Siak. Tidak lama kemudian, penguasa Siak, Sultan Alamuddin Shah bersama panglimanya Muhammad Ali juga mengusir Belanda hingga ke Malaka. Akan tetapi sejak saat itu, walaupun kemenangan berada di tangan orang-orang Siak, penguasa Siak ini merasa harus memindahkan ibu kotanya yang awalnya itu di daerah Mempura dipindahkan ke daerah Senapelan. Alasannya karena mereka terus dibayang-bayangi oleh ketamakan Belanda. Nah, sejak saat itu mereka memindahkan kerajaannya atau daerah pemerintahannya itu ke Mempura, yang awalnya di Mempura kemudian memindahkannya ke daerah Senapelan. Nah, Senapelan ini sekarang dikenal dengan sebutan Kota Pekanbaru. Jadi pada waktu bersamaan orang-orang Melayu di kawasan Selat Melaka juga sibuk mengusir Belanda di bawah pimpinan Raja Haji yang puncaknya itu terjadi pada tahun 1782 dengan mengumpulkan orang-orang di pesisir timur Sumatera. Selain di Kepulauan Riau sendiri, akibat peperangan ini meletuslah Perang Riau. Nah, wilayah ini sempat bebas dari Belanda. Kemudian Raja Haji mengejar penjajah itu hingga ke Malaka. Menurut sejarawan, kemenangan ini ialah kemenangan terbesar bagi masyarakat Asia Tenggara, mengingat Belanda ini termasuk kawasan atau negara yang kuat, terutama dalam armada lautnya. Jadi orang-orang Asia Tenggara, terutama orang Melayu, berhasil mengalahkan Belanda walaupun pada saat itu Belanda termasuk sebagai negara yang kuat. Akan tetapi akhirnya Raja Haji ini tewas dalam pertempuran dengan Belanda di Malaka.
Selanjutnya kita akan membahas perjuangan Tuanku Tambusai dalam mengusir penjajah. Jadi selama 19 tahun, dari tahun 1820 hingga 1839, Belanda harus pusing keliling menghadapi serangan Tuanku Tambusai yang berperang tidak saja di Riau, tetapi juga di Sumatera Barat. Nah, keberanian Tuanku Tambusai ini menyebabkan dirinya mendapatkan julukan, yaitu Padrice Tiger van Rokan, yang artinya itu harimau padri dari Rokan. Nah, karena keberaniannya ini, dia mendapati julukan sebagai harimau dari Rokan. Nah, karena Belanda menganggap Tuanku Tambusai ini sebagai ancaman mereka dalam menjajah Nusantara, maka Belanda ini memikirkan berbagai cara licik yang diperankan untuk menangkap Tuanku Tambusai ini. Jadi mereka berencana untuk mengajak Tuanku Tambusai ini berdiskusi, lalu setelah diskusi mereka akan menangkap Tuanku Tambusai ini. Cara ini juga dipakai untuk menangkap tokoh lain ataupun para pejuang-pejuang lainnya. Nah, akan tetapi Tuanku Tambusai ini sudah tahu niat busuk dari orang-orang Belanda ini. Jadi ia tidak mau diajak berunding oleh orang-orang Belanda karena akan tahu ujungnya, mereka akan tahu dirinya itu akan ditangkap oleh orang Belanda. Maka dari itu, karena ia tidak mau memikirkan akan banyak warga lagi yang akan menjadi korban, maka Tuanku Tambusai ini pindah meninggalkan Riau, menyeberangi Selat Melaka, kemudian menetap dan tinggal di kawasan Sungai Sembilan yang sekarang berada di Malaysia. Jadi dia menetap di kawasan Sembilan ini sampai dia wafat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perjuangan rakyat Retih dalam melawan penjajah. Tak sampai generasi kemudian, pada sekitar tahun 1850-an, pertempuran melawan Belanda digelorakan dari Retih, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah pimpinan Panglima Besar Sulong. Hal ini bermula dari tindakan Belanda yang meminta Panglima Besar Sulong untuk tunduk kepada Kesultanan Riau Lingga di bawah pimpinan Sultan Sulaiman. Akan tetapi Panglima Besar ini dia tidak mau untuk tunduk kepada Kesultanan Riau Lingga. Karena Panglima Besar Sulong ini tidak mau mengikuti perintah karena Panglima Besar Sulong ini tidak mau tunduk atau tidak mau mengikuti perintah yang disuruh oleh orang Belanda, maka orang Belanda menganggap Panglima Besar Sulong ini melakukan pembangkangan, dan mereka juga menganggap pembangkangan ini termasuk sebagai masalah besar bagi mereka. Jadinya orang-orang Belanda ini mengirimkan sekitar 300 orang pasukan atau mengirimkan sekitar 300 penjajah menggunakan satu kapal yang paling modern pada saat itu, dan mengirim penjajah dan juga 20-an perahu yang dipersenjatai lengkap. Jadi untuk melawan penjajah tersebut, seluruh rakyat Retih seperti di Kota Baru dan juga Kuala Patah Parang bersatu melawan penjajah atau bangsa asing tersebut, sampai Panglima Besar Sulong pun tewas pada pertempuran atau peperangan yang hingar-bingar ini atau peperangan yang besar ini. Selanjutnya akan menjelaskan sejarah dari perjuangan rakyat Limokoto. Jadi perlawanan yang mengerikan diperlihatkan oleh Datuk Tabano dari Bangkinang, Kabupaten Kampar. Jadi Datuk Tabano ini ialah pemimpin perlawanan rakyat Limokoto.
Meskipun dibayang-bayangi kedatangan 100 pasukan orang Belanda pada tahun 1898, Datuk Tabano ini tidak merasa gentar ataupun tidak mau menyerah pada saat itu. Musuh yang mau menangkapnya dipersilahkan masuk oleh Datuk Tabano ke dalam rumahnya dengan senjata yang terhunus ke badan Datuk Tabano. Jadi sebelum dia meninggal, Datuk Tabano ini takzim melantunkan azan dan juga mengucapkan la ilaha illallah. Jadi walaupun ajalnya sudah di depan mata, dia tidak pernah melupakan kalimat-kalimat Allah. Jadi pasukan Belanda ini juga menyerang Datuk Tabano, akan tetapi satu persatu orang tersebut tewas di tangan Datuk Tabano. 10 orang Belanda menyerang Datuk Tabano, tetapi Datuk Tabano ini tetap tidak mau menyerah, sehingga orang-orang Belanda ini makin ganas menyerang Datuk Tabano. Nah, pada orang ke-19 barulah bisa menumbangkan Datuk Tabano. Akan tetapi, akibat tusukan dari musuh itu, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Datuk Tabano masih bisa menyabetkan pedang pada orang yang membunuh tersebut, atau masih sempat membunuh orang yang ke-19 yang membunuh Datuk Tabano ini, sehingga orang yang ke-19 tersebut pun tewas di tangan Datuk Tabano. Nah, sebelumnya Belanda memang mengerahkan sekitar 1.000 pasukannya untuk melakukan penyerangan kepada rakyat Limokoto. Mereka lakukan untuk membalas kekalahan mereka atas Limokoto yang dipimpin oleh Datuk Tabano. Jadi alasan orang Belanda melakukan penyerangan kepada rakyat Limokoto itu karena sebelumnya Datuk Tabano dan juga rakyat Limokoto pernah mengalahkan orang-orang Belanda yang menyebabkan 250 orang pasukan tewas di tangan rakyat Limokoto dalam pertempuran yang diperlihatkan Limokoto dengan kepintarannya yang mengejutkan. Jadi ketika Belanda hendak datang ke kawasan Limokoto atau daerah Pangkalan yang kini namanya itu Sumatera Barat, harus melintas Sungai Mahat yang mengalir ke Pulau Gadang. Jadi pada saat di perjalanan untuk ke daerah Limokoto, masyarakat Limokoto ini membangun benteng di sebuah bukit yang bernama Batu Dinding dekat Rantau Berangin. Dari bukit inilah masyarakat atau rakyat Limokoto menggelindingkan kayu dalam jumlah yang besar ke arah sungai yang dilewati orang-orang Belanda tersebut, sehingga menyebabkan 250 orang Belanda tewas pada saat itu. Nah, sejarah terakhir yaitu perjuangan rakyat Teluk Kuantan. Jadi Suwardi MS dan kawan-kawan menulis, setelah menguasai Limokoto, Belanda menuju Teluk Kuantan melewati Gunung Sahilan, Lipat Kain, dan juga daerah Kuntuh. Akan tetapi dalam perjalanan ini orang-orang Belanda mendapatkan perlawanan dari rakyat setempat yang menewaskan ratusan pihak Belanda atau menewaskan pihak penjajah. Berikut tercatat beberapa pertempuran di Lubuk Ambacang, Lubuk Tempurung, Lubuk Jambi, dan juga Padang Bonai, dan juga daerah Manggis. Belanda dapat menguasai Kuantan pada tahun 1905 di Rokan dan juga di daerah lain di daerah Rokan. Sultan Zainal Abidin berperang melawan penjajah pada tahun 1901 hingga 1904. Karena Sultan Zainal Abidin ini menolak untuk bekerja sama dengan orang-orang Belanda. Jadi Sultan Zainal Abidin ini mengirim pasukan atau mengirim utusan ke Ipoh Malaysia dan juga Turki untuk meminta bantuan. Sultan Zainal Abidin ini akhirnya ditangkap oleh Belanda di Pasir Pangarayan dan dibuang ke Sukamiskin sebelum akhirnya dipenjara di Madiun. Jadi Sultan Zainal Abidin ini meninggal di salah satu kota di Jawa Barat. Baiklah, sekian materi pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan soal yang ada di psikologi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.